Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa khutwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati kepada para pimpinan Direksi Rumah Sakit Islam Klaten dan seluruh para dokter, staf, karyawan seluruhnya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang insya Allah waktu yang pernah didoakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kita semuanya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Maka pagi hari merupakan waktu yang sangat istimewa untuk kita beraktivitas, memulai aktivitas kita semuanya. Alhamdulillah, tadi diminta perkenalan. Nama saya Muhammad Ridho. Saya tinggal di kota Solo, tepatnya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Insan Qurani Waru, tapi masuknya Sukoharjo. Apalagi perkenalan, anak 4, ini saya bawa 3, yang satu di mobil nggak mau turun karena tadi istri masih kuliah anaknya 4 karena istri yang kedua, istri saya bukan 2 tapi 1. Karena istri saya yang pertama diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, melahirkan anak yang pertama. Maka saya menikahi adiknya istri yang masih kuliah. Belajar dimuliakan Allah, ini tadi saya titipkan anak, nggak ada tempat penitipan, akhirnya saya bawa. Saya mohon maaf ya, agak terlambat. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang pinjol, betul ya? Apa itu pinjol? Pinjaman online. Bagaimana pandangan di dalam Islam tentang pinjol? Baru saya kemarin datang satu keluarga kepada saya tentang salah satu anggota keluarganya itu terlibat utang pinjol. Awal dia berhutang itu sekitar 20 juta. Awal dia berhutang selama 3 tahun, Ustaz. Maka hutang itu sekarang sudah 1,2 miliar. Bukan bunganya naik sebesar itu, tidak. Tapi untuk menutupi permasalahan di pinjol tadi, itu ternyata dia gali lubang tutup lubang. Dan untuk menggali lubang supaya mudah, maka dia janjikan keuntungan dengan dalih investasi. Ngutangi 10 juta dikembalikan 12 juta dalam 1 bulan. Kan menarik, Pak, ya atau tidak? Dan ternyata banyak. Ternyata uang itu memang sebagian untuk usaha, tapi nggak seberapa. Tapi kebanyakan untuk nutup utang sebelumnya dan membayar bunga atau janji margin keuntungan kepada yang diutang. Alasannya investasi. Dan itu berjalan terus. Jadi lubangnya bertambah, utang yang berkurang semakin sedikit. Otomatis utangnya meningkat sampai 1,2 miliar hanya dalam tempo 3 tahun.
Bahkan ada yang dijanjikan, ada yang ngutangi 100 juta itu dikasih margin sama dia, itu sekitar 30 juta dalam 1 bulan. Bayangkan berapa bunganya? 30%. 30%. Kenapa? Karena dia harus nutup utang sebelumnya yang menjanjikan keuntungan. Maka oleh karena itulah ini terjadi. Karena dalam pinjol itu nanti tekanan psikologis yang luar biasa. Kalau dia nggak bayar lewat komunitas, lewat kontak dari teman-temannya, keluarganya dan sebagainya, itu yang ditekan tidak hanya dia, tapi orang-orang yang berhubungan dengan dia. Sehingga orang-orang yang berhubungan dengan dia semua, lingkungannya, Pak D-nya, paman yang ada di kontak HP-nya, itu semua mendesak dia. Kok kamu utang libatkan saya, kan gitu macam-macam. Akhirnya suruh bayar. Akhirnya dia terpaksa utang dengan cara ngasih keuntungan kepada orang. Akhirnya gali lubang tutup lubang. Sampai ini yang utang perempuan, seorang istri, suaminya itu nggak tahu kalau istrinya punya utang. Dia baru tahu ketika sudah mulai jeblos ya, di mana banyak orang nagih dan sebagainya. Ternyata dikorek-korek totalnya sudah 1,2 miliar. Yang terjadi pertanyaan suaminya, Ustadz, saya nggak habis pikir kok nalarnya ditaruh di mana, ya atau tidak? Orang bayar utang dengan cari utang menjanjikan keuntungan, bayangkan. Terus dia mau menyelesaikan sampai kapan? Itu akalnya di mana? Maka dijawab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 275. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bayangkan, Allah mengatakan para pelaku riba itu dengan apa? La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka tidak akan mampu berdiri kecuali berdirinya orang yang kerasukan setan. Pernah lihat orang kerasukan? Pernah? Gimana berdiri? Nabrak-nabrak, ya atau tidak? Bahkan Allah katakan dan samakan para pelaku riba itu lantaran penyakit edan. Tahu? Makanya orang kalau sudah terlibat praktek riba itu bisa kayak orang edan ya. Akalnya sudah nggak waras. Akalnya tidak waras. Siapa yang mengatakan ini? Allah sendiri, bukan saya. Dalam surah Al-Baqarah 275. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah itu akan hancurkan harta riba, wa yurbis shadaqah, dan akan menyuburkan sedekah, sedekah. Dan dalam ayat lain juga disebutkan, ini saya sebutkan dulu tentang ancaman para pelaku riba, baik yang memberi maupun yang mengambil, karena dua-duanya dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Barang siapa yang kata Allah tidak mau menghentikan praktek ribanya, praktek memberi maupun mengambil ribanya, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih, maka berarti umumkan perang kepada Allah dan Rasul. Kita kalau perang sama Allah dan Rasulnya, melawan Allah dan Rasulnya, kira-kira menang atau tidak? Tidak. Betul atau tidak? Tidak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, zaman kita ini dosa yang sangat besar. Bahkan dosa riba itu lebih besar daripada dosa zina. Datang ke belakang RRI, ke belakangnya Pak ya. Paham Pak ya? Belakangnya, bukan RRI-nya. Kemarin saya habis lewat sana, lewat toh, ya. Enggak.
datang ke belakang RRI itu masih kalah dosanya dengan melakukan praktek riba. Bahkan di dalam riwayat Imam At-Tabrani disebutkan ar-riba sab'una huban wa aisaraha ayyan kiharrajula bahwa riba itu ada 70 tingkatan dosa. Yang paling ringan dosanya dari praktek dosa riba itu setara dengan apa? Berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bayangkan, itu dosa riba yang paling ringan. Makanya para pelaku riba itu sesungguhnya satu, dia sedang melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa zina. Dua, dia sedang menantang Allah. Tiga, dia sedang mendatangkan musibah dalam keluarganya. Sampai pernah datang ke rumah saya, Ustaz, saya disuruh ibu saya mertua untuk menghadap antum. Memang karena ada apa? Suruh minta nasihat. Memangnya jenengan minta nasihat apa? Saya suruh jujur bahwa saya itu kerja di lembaga riba, Ustaz, bank konvensional. Oke, sekarang jenengan mau minta nasihat apa? Begini Ustaz, selama saya hidup berumah tangga itu saya tidak punya keturunan lama Ustaz. Bertahun-tahun saya meminta keturunan. Ketika dapat keturunan saya cacat Ustaz. Bahkan permasalahan konflik selalu melanda keluarga. Apakah itu karena praktek riba yang saya lakukan membantu? Maka saya sampaikan bisa jadi karena para pelaku riba itu sedang mengundang musibah di dalam keluarga. Maka kata para ulama, kalau kita punya anak nakal, kita punya anak susah diberi nasihat, kita punya anak durhaka sama kita punya anak tidak taat perintah kita, maka yang perlu kita muhasabah pertama kali adalah diri kita. Apakah harta yang kita berikan pada anak kita itu harta yang haram? Kan begitu? Atau pekerjaan yang membantu suatu pekerjaan yang haram? Maka kalau itu ya, maka kita bermuhasabah. Maka dulu para ulama itu menyampaikan seperti disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, bahwa meninggalkan 1 dirham harta syubhat. Tahu syubhat Pak? Orang jelas Pak ya. Dijanjani halal atau haram, itu syubhat. Itu lebih kami tekankan daripada kami berusaha bisa berinfak 1000 dinar. 1 dirham zaman sekarang itu kira-kira 50.000 Pak. 60.000 1 dirham. 60.000 harta yang gak jelas ini halal atau tidak, itu para ulama berusaha untuk meninggalkannya. Jangankan haram, yang ragu-ragu saja ditinggalkan, daripada mereka mengejar untuk bisa berinfak 1000 dinar. Berapa 1000 dinar? 1 dinar itu sekitar 4 juta, maka 1000 dinar berapa? 4 miliar. Tapi zaman kita ini, kata para ulama, apa? Orang mengejar supaya cepat kaya dulu, perkara nabrak-nabrak utang ribawi itu urusan kene. Sing penting sugih sing kudu diokehi sedekah, kan gitu kan? Itu yang terjadi di zaman kita. Artinya dia merasa bahwa kesuksesan itu dibangun di atas usaha dia sendiri. Dia lupa bahwa yang menentukan kesuksesan dirinya siapa? Allah Taala. Dan dia sedang menantang Allah Taala. Maka jangan tergiur dengan pinjaman online. Pinjam 1 juta mengembalikan 1.008.000, lupa. Murah banget Pak. Bukan masalah murahnya, tapi praktek riba yang terjadi di dalam. Kok bisa riba Ustaz? Dari mana asal usulnya? Maka kita jelaskan bahwa para ulama menetapkan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang mengambil manfaat apapun bentuknya, manfaat apapun,
yang dipersyaratkan tentunya di awal, baik yang ngutangi maupun yang diutangi, fahuwa riba, maka itu adalah praktek riba, baik bentuknya materi maupun non materi. Sampai Rasulullah mengatakan begini, andaikan engkau itu memberikan hutang sama orang, lalu kemudian orang itu menawarkan goncengan Pak, bunga, bukan bunga 0,5%, bukan. Goncengan. Tahu goncengan Pak ya? Tumpangan. Maka kata Rasulullah, tolaklah. Karena itu adalah riba. Bayangkan, goncengan saja yang muncul akibat diutangi, itu suruh menolak kata Rasulullah. Kecuali kata Rasulullah, kalau goncengan itu sudah terjadi sebelumnya dan menjadi rutinitas. Saya dengan ketua takmir misalkan selalu menggoncengkan ketika datang ke kantor. Saya goncengan beliau terus karena daripada naik mobil sendiri mau berangkat pulangnya sama tetanggaan, sudah saya gonceng. Suatu saat saya utang beliau, apa kemudian saya mengatakan mohon maaf untuk sementara goncengannya berhenti karena jangan utangi saya? Ya enggak, paham? Artinya goncengan itu lebih dulu terjadi menjadi kebiasaan sebelum utang piutang, maka tidak ada masalah. Tapi kalau goncengan itu muncul setelah diutangi sebagai bentuk balas budi, maka tidak boleh. Maka kaidah dalam utang piutang, tidak boleh mengambil manfaat apapun yang dipersyaratkan. Ada bibi kita, tetangga misalkan, atau pembantu rumah tangga kita datang kepada kita, Pak, Bi misalkan bilang Bu kepada panjenengan, ibu-ibu yang punya pembantu, saya mau utang bayar SPP anak saya 300.000 belum saya bayar bulan kemarin, besok nanti bulan depan dipotong gaji saja, atau nanti saya bayar di bulan depan. Ya enggak apa-apa Bi, tapi tolong pijeti dulu ya 5 menit saja, kakiku rotok pegel, engko tak jikuk ning lemari. Oh nggih Bu, maka pijetan itu riba. Yang mijeti dan yang dipijeti dua-duanya terkena ancam. Betul. Ini enggak main-main. Itu senjata anaknya ya. Beda kalau ngasih ya. Pak minta sangu, pijeti sik le. Nah itu enggak apa-apa. Itu kan minta sangu bukan utang. Ya. Pak, ora terus Pak dosa lho Pak. Lah enggak. Itu salah tampak ya. Ini berkaitan dengan utang piutang, bukan memberi. Kalau bapaknya menjaluk sangu le pijeti sik bapak sak jam gitu kan, enggak apa-apa ya. Tapi kalau utang, nah itu masalah. Nah ini contoh masalah kecil. Mengambil manfaat apapun itu sudah masuk kategori riba. Bentuknya apapun, mau bunga 0,05%, mau bunga 1%, mau apapun. Saya memberikan tausiah ini kepada pengurus PKK di kota Solo. Ada satu pengurus PKK, saya sampaikan ini haram. Apa kata beliau, ketuanya? Ustadz, beragama itu rasa saklek-saklek Ustadz. Kalau dimakan gitu, oh rasa fanatik-fanatik. Urip ku yo nganggo keyak-keyo, apa keyak itu fleksibel. Urip wis yang fleksibel. Wong podo ikhlas ya mosok dilarang kan itu kan. Podo ikhlas. Maka saya sampaikan, Bu, mohon maaf. Sing datang ke mburi RR iki kira-kira podo ikhlas napa? Sing bayar 200.000. Pinten to Pak regane? Kalau mboten ngerti soal. Oh cek. Yang datang ke sana bayar, sing dibayar layani yo gelem, itu podo senengi no, podo ikhlas no. Podo, bahkan sing dibayar alhamdulillah Mas kowe teko aku iso bayar SPP anakku kan gitu kan. Sama-sama rela mereka. Keridhaan di antara keduanya. Apakah kemudian menjadi halal? Ya tidak. Ini masalah aturan. Yang kedua, tapi di logika aja podo-podo butuh Ustaz. Ini jangan pakai logika. Allah menetapkan aturan selesai.
Meskipun kita masuk akal atau tidak, akal kita mampu mencerna atau tidak, jalankan sami'na wa ata'na. Kalau kita tidak tahu hikmah di balik itu, maka bertanyalah kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan itu. Sekarang kalau kata Ali bin Abi Thalib, andaikan agama itu dilogikakan dengan akal kita, rusak semua. Karena akal kita punya kemampuan beda-beda memahami aturan Allah. Ya atau tidak? Ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang bisa mencari hikmah di balik itu, ada yang tidak bisa. Contoh sekarang, kita saja kalau buang angin, ya atau tidak Pak? Habis wudhu masuk masjid mau sholat kentut Pak. Lalu yang dibasuh duburnya atau wajah kaki tangannya Pak? Masuk akal nonton Pak. Yang keluar angin itu duburnya, ya tidak? Tapi kenapa yang dibasuh kepalanya, tangan? Jenengan manut atau tidak? Ada yang protes selama ini? Enggak ada. Ya atau tidak? Enggak ada yang protes. Kita sami'na wa ata'na. Kenapa perkara utang ini kita tidak sami'na wa ata'na? Ya tidak? Dengan mencari alasan yang macam-macam. Ustadz lah nanti kalau di PKK terus nggak ada bunga Ustadz, terus gimana nanti? Kita nggak ada tambahan Ustaz. Terus faedah manfaatnya apa? Anda salah besar. Utang piutang itu akad sosial. Kalau jual beli itu akad bisnis. Dalam akad sosial Allah sudah memberikan pahala yang tidak ada mampu menandingi pahalanya. Contoh Pak ya, masalah utang piutang. Rasulullah mengatakan, "Ma min muslim yuqridu musliman qardan marratain." Seorang muslim yang memberikan utangan kepada saudaranya 2 kali utangan, maka Allah akan menulis dia telah berinfak 1 kali. Bayangkan, ma min muslim yuqridu musliman qardan marrataini, maka dia akan ditulis oleh Allah dia telah berinfak 1 kali, meskipun duitnya balik. Saya ngutangi panjenengan 5 juta, lalu ada utang lagi ke saya 5 juta saya kasih, uangnya balik semua, saya rela niat mencari pahala di sisi Allah, maka Allah menulis saya telah berinfak 5 juta. Duit saya balik semua Pak. Ada yang ngasih bunga 50%? Ada? Nggak ada Pak. Yang kedua, Rasulullah mengatakan man yassara ala mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menolong kesulitan saudaranya? Orang butuh duit itu kesulitan atau tidak? Kesulitan. Maka ketika dia tolong, maka Allah akan menolong kesulitan dia, tidak hanya di akhirat, di dunia, di akhirat pun Allah akan tolong kesulitan. Makanya hakikatnya kita menolong orang itu hakikatnya kita sedang menolong diri sendiri. Maka banyak-banyaklah menolong orang supaya Allah menolong kesulitan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, bahkan dalam satu pendapat ulama berdasarkan satu riwayat, orang yang memberikan kelonggaran penundaan atas pembayaran utang yang tidak tepat waktu karena ada mungkin tidak ada kemampuan membayar tepat waktu, lalu kita berikan kelonggaran padahal kita butuh uang tersebut. Pak, mohon maaf, saya janji kemarin seminggu saya kembalikan, tapi ternyata duit saya transferan molor 4 hari. Saya minta mohon maaf, minta waktu 4 hari. Ya sudah, tidak apa-apa, sebenarnya saya butuh, tapi tidak apa-apa, saya kasih waktu 4 hari. Maka Allah tulis setiap hari dianggap dia berinfak setengah dari harta yang diutangkan. Ada yang ngasih bunga sebesar Allah? Nggak ada. Gini masih minta 2%, ya atau tidak? Kan kurang ajar namanya, ya tidak? Maka Allah ancam dengan yang sangat berat. Ustadz, kalau enggak nanti utang ribawi, nanti kebutuhan kami tidak terpenuhi. Lah butuhnya apa? Ini anak saya minta ninja Ustadz. Berat itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Maka jamaah dimuliakan Allah, saya mengingatkan bahwa jangan pernah menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sanggup mendatangkan masalah musibah apapun dalam kehidupan kita. Kalau kita melawan Allah, sudah diberitahu. Bahkan sampai dalam surat Al-Baqarah, jika datang mauidhah hasanah, nasihat peringatan dari Allah Tabaraka wa ta'ala melalui perkataan para ulama, para asatidz, para kiai, para ustadz, lalu mereka berhenti, falahu masalah, maka baginya yang telah lalu ya Allah akan maafkan selama dia mau bertobat kepada Allah. Tetapi bagi dia yang mengulangi kembali praktek dosa, apa kata Allah? Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka kekal selama-lamanya. Memang penafsiran ini tidak bisa
penafsirkan sepotong. Ini dikaitkan kata Imam Ibnu Katsir dengan perkataan dia, innamal bai'u mithlur riba, bahwa jual beli itu podo wae karo riba. Kenapa riba nggak boleh, jual beli boleh? Pada riba itu halal, jual beli itu halal, riba itu haram. Tapi dia samakan yang halal dengan yang haram. Perkataan dia itu, wes bunga sidik rapopo ini tidak diharam ke, berarti dia menghalalkan yang haram, ya atau tidak? Maka berarti dia telah mengambil kedudukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang hanya berhak menghalalkan dan mengharamkan. Maka kata para ulama, at-tahlilul haram wa tahrimul halal qarinu syirki billah. Orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal sama saja dia menyekutukan Allah dengan kesyirikan yang besar. Dan ini bahaya. Makanya kata Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, orang yang mengatakan innamal bai'u mithlur riba, dia pun melakukan praktek riba, itu bisa mengekalkan dia di dalam neraka jahanam. Ngene ra itu padha wae rapopo senting aja oke-oke bungane kan gitu. Dia nantang itu hati-hati. Dia telah mengambil kedudukan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan. Sekarang logika saja. Mancing, tahu mancing Pak ya? Bapak-bapak ahli mancing ngomong betul ya. Allah melarang mancing, menangkap ikan di hari Sabtu, betul atau tidak? Ya, untuk Bani Israel, ya kan? Terus kenapa Allah melarang mancing ikan di hari Sabtu? Apa logikanya? Lawang ikan-ikan di laut, ikan di sungai, ikan di danau, kok raituk mancing ikan di hari Sabtu? Apa logikanya, Pak? Tapi Allah bikin aturan ini supaya apa? Untuk memilah dan memilih siapa yang taat, siapa yang tidak. Akhirnya mereka melakukan hila, manipulasi, memasang jaring di hari Jumat, ngambilnya di hari Ahad. Ya atau tidak? Allah pun murka kepada mereka dan Allah kemudian azab mereka menjadi wajahnya babi dan kera. Bayangkan, cuman mancing di hari Sabtu. Ini bukan persoalan masalah mancingnya, tetapi ketaatan terhadap aturan Allah itu yang kita itu mau taat atau tidak. Maka jangan main logika-logika. Mencari hikmah dari setiap aturan dan ketetapan Allah dengan logika kita silahkan. Tapi jangan di logika dulu baru dijalankan syariat Allah, nggak boleh. Asal dalilnya jelas, sami'na wa ata'na kita jalankan. Kita tahu hikmahnya atau tidak, sudah jalankan saja. Dan beberapa waktunya lalu, karena saya banyak menjadi tumpuan orang curhat atau minta penyelesaian masalah, terutama masalah riba. Jadi kasus-kasus banyak dan kasus yang sungguh sangat mengenaskan dan ini ternyata banyak terjadi. Saya mendapatkan data dari seorang ibu-ibu dan beliau membawa temannya yang terlibat dalam pinjol. Apa? Ternyata banyak apanya itu ya bisa lebih dari 3, tapi berapa jumlahnya saya tidak tahu pasti. Cuman dikatakan ternyata ada kasus, ada wanita-wanita terutama ibu rumah tangga yang mungkin yang sosialita ya sering sana kemari ya, itu terlibat utang pinjol, lalu kemudian ditagih oleh teman-teman kontaknya dia, semuanya ditagih, dia dipermalukan di kantornya, tempat kerjanya, di lingkungan dia, di keluarganya dia, semua dipermalukan. Terus bunga semakin tinggi, dia nggak mampu bayar. Apa yang terjadi? Ustadz, sampai teman sahabat karib saya terlibat pinjol Ustadz, pada dia seorang istri itu nggak mampu bayar, dia nangis di rumah saya Ustadz. Apa? Sampai untuk membayar dan menghilangkan bunganya sebagian itu melayani tukang tagihnya, sampai dia melayani dengan tubuhnya kepada tukang ini, sampai seperti ini. Inilah praktek riba yang dampaknya sangat besar. Coba bayangkan siapa yang utang-utang riba itu di bank-bank konvensional yang kemudian ketika mereka utang di sana jaminannya 700 juta rumah, utangnya 200, bengkak jadi 350, sudah dibayar 150, kurang 200 macet, lalu rumahnya dijual 225, ya atau tidak? Pada harganya 700 juta. Kemudian ketika dijual sudah dianggap utangnya lunas, rumahnya hilang. Ada nggak seperti ini? Banyak Pak kasusnya. Kita lihat seolah-olah orang baik-baik saja, tapi kasus itu ternyata baik karena mereka mencoba menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
pinjol, pinjaman online, jelas itu adalah praktek akad utang piutang. Maka kalau ada tambahan sedikit pun atau denda keterlambatan atau pengambilan manfaat apapun, maka hukum pengambilan itu adalah riba. Yang ngasih dan yang mengambil itu dua-duanya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi kulluhum sawa, kata Rasulullah. Orang yang ngasih riba, orang yang mengambilnya, penulisnya, pencatatnya, dan kedua saksinya, atau siapapun yang terlibat di dalam praktek riba, maka orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, jangan terlibat dalam urusan riba. Ini berat, ini sangat berat. Nah, kadang yang terjadi dalam proses utang piutang di masyarakat itu orang tidak memahami tentang masalah pengambilan manfaat. Arisan saja, tahu arisan ya Ibu ya? Siapa yang ikut arisan di sini? Itu saja bisa jatuh pada praktek riba. Arisan, Pak. Saya tidak mengatakan arisan haram loh ya, jangan disalah artikan. Arisan itu akad apa, Pak? Akad apa arisan? Utang piutang. Arisan itu akad utang piutang yang disebut dengan al-qard at-ta'awun. Al-qard at-ta'awun, utang piutang yang sifatnya saling tolong menolong, itu arisan. Kalau dia utang, maka kalau dia mengambil manfaat maka tidak boleh. Tapi kalau tidak, di mana setiap orang membayar yang sama, kemudian mendapatkan jumlah yang sama, cuman bergilir saja, maka tidak ada masalah. Paham? Ini pendapat jumhur ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Meskipun nanti ada khilaf di kalangan para ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan mengharamkan arisan, tapi pendapat itu dilemahkan jumhur ulama, boleh selama arisannya murni dan tidak mengambil manfaat apapun ya. Setiap orang membayar yang sama, dapatnya pun sama. Tapi kalau arisan sistem gugur, Pak, arisan sistem lelang, arisan kalau bisa mencarikan sekian orang nanti gak usah bayar, itu haram, Pak, jelas tidak boleh ya. Karena ada arisan lelang, ya tidak. Arisan motor, siapa yang lelang duluan paling besar, dia yang dapat lebih dahulu. Antara satu orang dengan yang paling belakang dapatnya beda, ini nggak boleh. Ini pengambilan manfaat dan hukumnya haram. Ini arisan yang murni. Nah, salah satu bentuk arisan yang ternyata mengandung riba yang tanpa disadari adalah kalau dia dapat ketempatan yang menyajikan makannya, itu tidak boleh. Paham? Sering begitu enggak? Sering. Bahasa sederhana, kalau kita arisan, kita kumpul 100.000, ada 100 orang, dapatnya 10 juta. 100 orang 10 juta ya, 10 juta. Dapatlah saya, Pak. Maka status saya itu utang sama panjenengan setiap orang 100.000. Betul atau tidak? Lalu kemudian jenengan mengatakan, Ustadz, antum karena dapat arisan Ustadz, besok bulan depan jenengan harus ngasih makan kita-kita ya Ustadz. Kan kita sudah ngutangi antum. Kalau bahasa sudah diperincikan begitu, paham? Itu maka tidak boleh. Loh, terus gimana Ustadz, masa arisan nggak ada makanan? Ya. Nah, maka dirubah ketempatannya. Jangan didasarkan dapatnya arisan. Paham? Selesai masalah. Gampang. Misalkan arisan itu biasanya kan mengikut dalam sebuah acara, betul atau tidak? Dia bukan acara tunggal, kayak urgent tunggal itu enggak ya. Bukan acara tunggal, tapi acaranya mengikut rapat RT, rapat PKK, perkumpulan PKK, rapat pengajian keluarga, alumni dan sebagainya. Maka ketempatannya jangan didasarkan dapatnya arisan. Selesai masalah. Arisan sendiri berjalan, ketempatannya didasarkan nomor anggota keluar, nomor anggota atau yang paling tua, yang kira-kira mati duluan maka didahulukan tempatan misalkan ya. Nah, maka itu silahkan, tidak ada masalah. Ustadz, kalau kita makanannya iuran Ustadz, nah itu tidak masalah. Cuma persoalannya jenengan tombok enggak ya. Kayaknya nggak mungkin kalau nggak tombok pakai ya. Arisan iurannya 5.000, arep ngei gedang goreng karo teh hangat tok, kisinan Pak ya tidak?
wah ini dibelikan opor, tombok dia masalah. Maka ini contoh. Banyak kasus riba yang terjadi di masyarakat yang tanpa disadari, ataupun praktek-praktek yang dilarang. Banyak. Para ulama menjelaskan fi bayani anwa'i minal buyu' al mamnu'ah. Praktek-praktek jual beli yang dilarang itu banyak di dalam sunnah, dijelaskan oleh para ulama, ada sekitar 16 yang terjadi di masyarakat. Ada masyarakat jual beli urbun. Apa itu urbun? Jual beli dengan sistem DP. Kalau nggak jadi DP-nya hilang, itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi ini sudah umum, Ustaz. Lah kamu mau pakai umum atau pakai syariat? Kan begitu kan? Silahkan. Ya. Maka ini tidak boleh. Sebagian ulama memang membolehkan kalau yang menjual tadi pembatalannya mengalami kerugian, maka boleh urbunnya diambil untuk menutup kerugian, tapi sisanya wajib dikembalikan. Tapi kata Syekh bin Baz, mengembalikan meskipun terjadi kerugian itu lebih selamat dan lebih baik. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini contoh banyak kasus terjadi di masyarakat. Lama oleh karena itulah pinjol ini adalah akad utang piutang. Meskipun di antara kita kadang tidak bisa membedakan antara utang sama pinjam itu beda atau sama? Utang sama pinjam beda atau sama? Contoh ya, saya kasih kalimat kasus. Pak, saya pinjam uangnya 5 juta. Dengan Pak, saya utang uangnya 5 juta. Sama atau beda? Sama atau beda Ibu? Sama. Setuju ya? Setuju. Kalau nggak setuju saya pulang ya. Sekarang, apa yang menjadi objek dipinjam dan diutang, Pak? Uang kan? Kalau kira-kira uang ini saya ganti barang lain, Pak, seharusnya tetap sama atau beda? Cuman objeknya loh, Pak. Kan kaedahnya ada pada kalimatnya. Objeknya itu kan cuman objek saja. Berarti harusnya sama atau beda? Sama seharusnya. Mau objeknya diganti apapun, Pak. Nah, sekarang saya ganti objeknya. Pak, saya pinjam sandalnya 1 pasang. Dengan Pak, saya utang sandalnya 1 pasang. Sama atau beda? Berarti jawaban jenengan salah. Paham? Mengatakan utang dan pinjam itu sama. Itu salah. Kenapa? Beda, Pak. Ada 2 perbedaan utang. Ya. Kenapa? Karena utang itu daf'u malin liman yantafi'u bihi tsumma yaruddu badalahu. Menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan, kemudian dia mengembalikan penggantinya. Paham? Kalau saya pinjem motor ke panjenengan, saya ditanya orang, Ustadz motornya bagus banget Ustadz. Saya bilang motor saya atau motor pinjaman? Motor pinjaman. Tapi kalau saya datang ke dealer teman, Mas, mbak aku diutangi motor siji, tak nggo modal tak tol atau tak dituku sedulurku, mau tak jual. Nanti kalau saya sudah punya duit, tak belikan motor yang sama, tak kembalikan. Tidak apa-apa Ustadz, monggo diambil. Saya ambil, saya bawa pulang, saya ditanya orang, motornya bagus Ustadz, motor siapa? Saya bilang motor dealer atau motor saya? Motor saya. Ya tidak, cuman hasil utang. Berarti pinjam itu satu, yang dikembalikan zatnya sama, Pak. Nomor rangkanya sama, nomor serinya sama jika ada nomor seri. Sedangkan utang yang dikembalikan itu badalahu, penggantinya, Pak, bukan zat yang sama. Paham? Yang kedua, dalam pinjam itu tidak terjadi pemindahan kepemilikan, Pak. Itu motor siapa Ustaz? Motor Pak Ketua Takmir Masjid RSI Klaten. Saya cuma pinjam. Oh ya, berarti tidak berpindah ke saya. Tapi kalau saya utang motor ke dealer, saya bawa, motor itu jadi milik saya atau tidak? Jadi milik saya, mau tak jual, mau tak buang, itu urusan saya. Tapi saya punya kewajiban mengembalikan yang serupa sebagai penggantinya. Paham? Maka pinjam dengan utang itu berbeda. Maka seharusnya di bank-bank itu tulisannya simpan utang, bukan simpan pinjam. Paham? Maka nanti kalau datang teman ke jenengan, Bu, saya mau pinjam duit berapa? 5 juta? Oh, ada. Kalau cuma pinjam saya pinjami, kan gitu kan? Nah, nanti dikasihkan. Setelah dia pegang, mau berapa lama pinjamnya? Sudah ya, sudah pinjam kan? Mana sih? Tak ambil lagi. Ya. Karena cuma pinjam.
Pinjam ya dilus-lus, dipegang-pegang, terus dibalik lagi kan dengan nomor seri yang sama. Itu namanya pinjam. Tapi kalau dipakai itu berarti utang, paham? Nih ya ojo nggak ngomong ya, karena dia pemahamannya berbeda. Nah, maka utang dalam Islam itu disebut dengan qard, sedangkan pinjam disebut dengan ariyah. Ariyah itu konsekuensinya berbeda secara hukum. Contoh, saya bawa laptop Pak ya, sama uang 10 juta, sama motor. Lalu saya titipkan ke panjenengan, Pak, saya titip motor, uang sama laptop. Berapa hari Ustaz? 10 hari. Sebulan. Saya mau umroh sebulan Ramadan. Oh ya Ustaz, saya jaga baik-baik Ustaz. Siap. Berarti wadiah yad al aman. Paham? Tidak boleh digunakan karena amanah sifatnya. Ketika saya mau pulang dari rumahnya, dia ngasih kelengkeng 5 kilo sama saya. Ustaz, jangan telah percaya sama saya, dipilih untuk menjaga harta panjang. Saya terus terang bangga Ustaz, senang saya Ustaz. Ini ada kelengkeng 5 kilo. Boleh nggak saya terima? Boleh nggak? Ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Dua pendapat. Yang kedua, ketika saya mau pergi, dia ngomong, Ustaz, laptopnya nganggur Ustaz sebulan. Iya, anak saya kuliah itu butuh laptop Ustaz. Boleh nggak saya pakai titipan ini? Tafadhol, silakan, dipakai saja laptopnya. Betul Ustaz? Betul. Alhamdulillah Ustaz, saya nggak nyarikan laptop anak saya. Ini ada kelengkeng 5 kilo buat antum Ustaz. Boleh nggak? Hah? Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Berarti ada yang ngaji, ada yang belum ngaji ya. Yang ketiga, beda lagi, dia sampaikan, Ustaz, uangnya 50 juta Ustaz, nganggur Ustaz sebulan Ustaz. Saya itu pedagang Ustaz, kayak gini nganggur mana Ustaz. Ya, boleh nggak saya pakai dulu Ustaz? Boleh, asalkan saya pulang umroh jenengan kembalikan. Siap Ustaz. Alhamdulillah, ini ada kelengkeng 5 kilo. Mana yang boleh diterima dan mana yang nggak boleh? Nomor 1 dan 2 menerimanya boleh, paham? Tapi nomor 3 tidak boleh. Karena wujudnya uang bukan masalah wujudnya uang. Kalau laptopnya yang dia pakai, Ustadz, saya butuh duit Ustadz, jenengan kan nitipkan motor sama laptop. Laptopnya tak jual Ustadz, saya butuh duit. Nanti kalau jenengan pulang saya belikan laptop yang sama. Nah itu utang, paham? Berarti yang dikembalikan penggantinya. Sama seperti uang saya dipakai 50 juta, yang dikembalikan nomor serinya sama atau beda? Beda. Terus uang itu berpindah kepemilikan jadi dia kan, dia mau pakai apa terserah. Hanya saja sebulan kemudian dia wajib mengembalikan dengan nomor seri yang berbeda. Berarti utang, paham? Tapi kalau laptop cuma dipakai, dikembalikan zatnya sama, tidak berpindah, berarti cuma pinjam. Kalau pinjam ngasih sesuatu nggak masalah. Lah kalau pinjam ngasih sesuatu nggak boleh, berarti Mas jilih motormu, itu pakai bensin, ora itu haram lu untuk pakai bensin. Nah, kan gitu kan? Kue utang, kue pinjam, ora itu nunggu pakai bensin haram. Lah ini berat ya tidak? Lah maka boleh. Neng ombe nono ya kan gitu kan? Ya, diombe. Karena pinjam bukan utang, paham? Yang dilarang itu utang. Kita harus peka terhadap perbedaan tipis-tipis ini, tapi jelas perbedaan. Makanya saya termasuk yang mengkontak dari lembaga-lembaga keuangan yang mempraktekkan yang salah, yang mudah-mudahan mereka tidak tahu, karena kita tidak tahu apa tabungan berhadiah, paham? Kan ada itu PMT atau BPRS atau bank syariah. Siapa yang nabung 10 juta tidak diambil 1 tahun, nanti bisa milih hadiah, ada rice cooker, ada kompor gas, ada Magicom, ya atau tidak? Nah, yang nabung 150 juta tidak diambil 5 tahun, langsung dapat hadiah motor Lexi. Ada nggak? Ada. Bolehkah seperti ini? Difatwakan para ulama haram, tidak boleh. Itu sama saja bahasa kita memang disuruh nitip, akadnya nitip, wadiah, yad ad-domana, di mana titipan kita boleh dipakai. Kalau dipakai uang kita 150 juta untuk bantalan direkturnya ketika duduk kurang dhuwur terus gak pakai bantalan, dia ngasih hadiah tidak apa-apa, paham?
Tapi kalau dipakainya sebagai modal, dia dikasihkan orang untuk diutangkan, lalu dikembalikan ke saya dengan uang pengganti, berarti dia utang. Maka menjanjikan hadiah di depan hukumnya haram dalam bentuk apapun. Makanya kata Imam As-Sukhtiyani, orang yang melakukan praktek riba tapi bersiasat dari praktek yang haram supaya kelihatan halal, itu dosanya lebih besar daripada yang melakukan praktek riba terang-terangan. Maka yang punya BMT hati-hati dalam menjalankan ya. Lama gak jam itu? Sampai jam berapa? 9 ya? Betul? Oh 9 lanjut. Nah, ini tentang masalah riba. Maka jamaah dimuliakan Allah, saya hanya mewanti-wanti, jangan merasa kita itu yang mengendalikan kehidupan kesuksesan kita, jangan. Tapi semua yang ngurusi adalah Allah. Maka jangan menantang Allah. Ada yang protes, Ustadz, ada Ustadz, doktor Ustadz di YouTube menyampaikan bunga tidak apa-apa, ada ulama yang membolehkan. Nah, ini ngawur Pak. Ijma jumhur ulama mayoritas seluruh di dunia, Rabithah Alam Al-Islamiyah, Lajnah Ad-Daimah, MUI, semuanya mengharamkan. Ada segelintir orang yang kemudian menghalalkan. Iya, bunga kalau itu hanya menutup inflasi tidak apa-apa. Tapi ini dibantah oleh banyak para ulama. Dan ini hampir ijma sepakat para ulama. 300 ahli ekonomi Islam internasional itu saja dari 35 negara mayoritas Islam sudah menyepakati bunga dalam bentuk apapun, pengambilan manfaat dalam bentuk apapun, hukumnya adalah haram. Nah, maka ini yang kadang-kadang syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang masalah utang dalam dunia online yang sekarang marak. Orang bisa utang dalam tidak usah keluar rumah tetapi dapat utang. Tapi ingat, orang yang melakukan praktek riba itu sesungguhnya sedang memasang bom waktu kehancuran musibah itu akan meledak. Maka berhati-hati, karena Allah sendiri yang mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Kalau istri kita itu marah-marah, tidak taat sama suami, bisa jadi karena kita memberikan harta riba kepada diri, ya, harta yang haram. Lama gak jamin digunakan Allah. Ini berkaitan dengan masalah utang piutang. Ya. Allah sudah memberikan ganjaran yang besar yang tadi saya sebutkan, ya tidak? Pahala utang orang itu besar atau tidak, Pak? Besar. Kalau jenengan tahu besar, apa yang harus kita lakukan? Kita kejar pahalanya, betul atau tidak? Nah, maka dari itu nanti pulang dari sini, Pak. Habis ini pulang langsung atau masuk kerja, Pak? Oh, pulang. Pulang dari sini nanti buku tabungannya dipoto dan difotokopi, diumumkan di grup-grup, para sederek-sederek sing badhe utang arta kalih kula, monggo kula persilakan, karena pahalanya besar. Ning yen ra bali ampun minta tanggung jawab saya. Karena banyak tukang ngemplang sekarang. Ada pertanyaan, saya persilahkan, baik topik maupun di luar topik. Monggo silakan. BUMDes ya. Di BUMDes desa itu kan ada dana hibah. Iya. Dan dana hibah itu dikelola oleh BUMDes sendiri. Iya. Dan anggotanya adalah para petani dan masyarakat UMKM. Pada saat bergulirnya dana dalam 1 tahun, itu kan punya laba ya. Dan keuntungan itu sebagian waktu awalnya tidak ada namanya hadiah itu tadi. Akhirnya dengan untuk mengundang para anggota itu jadikan ada yang diambilkan dari laba. Kalau dulu tidak ada itu tidak ada yang datang. Sekarang ada keuntungan sebagian itu diberikan. Kemudian mereka pada mau datang. Yang kami tanyakan, apakah boleh menggunakan dana keuntungan itu untuk hadiah para anggota? Bagaimana solusinya kira-kira? Iya, terima kasih. Ada BUMDes yang mengelola harta hibah.
Kemudian labanya itu dari mana labanya? Labanya dari pengelolaan dari sendiri. Kan ada yang pinjam. Terus minta bunga. Ada yang pinjam. Ada yang pinjam, kemudian setelah mengembalikan itu kalau panen itu kan ada kelebihan, mereka memberikan kelebihannya. Dan itu dipersyaratkan di awal. Persyaratannya di awal ada. Ya, berarti kalau utang nanti mengembalikan harus ada kelebihannya. Ada kelebihannya. Berarti riba. Ya, itu bagaimana solusinya nanti untuk mensiasati, karena untuk pengembangan kelompok tani itu nanti kembalikan ke alat-alat pertanian dulu kan. Iya. Caranya bagaimana untuk bisa menyuguhkan dana riba dari pemerintah itu. Iya. Pertama, kita harus meyakini bahwa segala kesuksesan itu ada di tangan Allah Taala. Kita mungkin hitung-hitungannya nanti kalau ada tambahan bunga nanti bisa berkembang, nanti bisa belikan alat pertanian, bisa diberikan petani, bisa begini macam-macam kan. Tapi kita mulai dengan cara menantang Allah Subhanahu wa taala. Ketika alat pertanian mungkin sudah kita beli, tapi Allah mendatangkan musibah, panennya gagal, bisa nggak kira-kira? Sangat bisa. Tapi kalau kita utangkan ke mereka tanpa adanya riba, perkara ada yang mengembalikan kemudian ngasih kelebihan tanpa dipersyaratkan di awal, paham? Baik yang utangi maupun yang utangi nggak ada masalah. Tapi nanti nggak berkembang, kata siapa nggak berkembang? Justru dengan itu banyak bantu orang sehingga orang itu bisa berkembang jauh lebih baik. Dan Allah akan memberkahi utang piutang tanpa riba. Itu solusinya. Jadi jangan menggunakan sistem riba dalam mencari kemakmuran, itu nggak akan terjadi. Sebagaimana Allah sebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Perkara nanti mereka utang kemudian kembalikannya sama, ya tidak ada masalah. Yang penting kita memberikan kemanfaatan kepada mereka sehingga mereka lebih sukses, bahkan bisa beli alat sendiri. Dengan kesuksesan itu Allah suburkan pertaniannya, Allah lipat gandakan hasilnya. Tapi kalau menantang Allah dengan cara riba, maksudnya adalah nanti sisa pendapatannya dari riba-riba ini kita akan belikan alat pertanian, bisa memberikan petani berbagai macam alat. Tapi kenyataan Allah akan hancurkan harta tersebut. Itu sudah menjadi sunnah Allah kata para ulama. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Maka tinggal dirubah sistemnya. Jangan sampai menggunakan praktek riba. Ya. Demikian ya, wallahu a'lam. Mau silakan. Ini yang sering digunakan oleh pendidikan atau yang sudah berbasis Islam atau yang berbasis atau umum. Misalnya sekolah anak kemudian kita disuruh bayar DP sekian jutaan. Kemudian setelah ternyata diterima sekolah yang lain, kemudian uang itu ada yang tidak boleh diminta, kemudian ada yang boleh diminta separuh. Bahkan ada yang investasi itu ada berbicara di awal, ada juga yang tidak ada berbicara, jadi ada kesepakatan. Itu bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertama harus dirinci dulu. Pembayaran itu untuk apa saja? Kalau di antara pembayaran misalkan macam-macam itu total 20 juta, ternyata sumbangan 10 juta misalkan ya. Dia masuk situ tuh berani nyumbang 10 juta. Yang 8 juta seragam, peralatan, kemudian untuk ekstrakurikuler dan macam-macam. Yang lain untuk biaya administrasi, pendaftaran dan sebagainya. Maka yang dikembalikan yang memang bukan yang menjadi haknya yang belum terpenuhi. Biaya pendidikan, biaya macam itu dikembalikan. Tapi kalau yang sudah disumbangkan ya tidak bisa diambil. Itu sudah disumbangkan. Tapi kalau selain itu maka dikembalikan. Itu lebih aman. Kalau nggak dikembalikan apalagi atau dipotong, saya khawatir itu kedoliman. Masalah nanti kerugian sekolah, ada yang keluar jadi kurang, maka buatlah ada cadangan sehingga satu keluar cadangnya kita. Kan bisa sebetulnya sangat mudah. Cuman kita itu merasa kesenangan mereka, ya kan? Terus ben hilang, gen kapok, duitnya hilang. Kita seolah-olah nggak ada rasa empati kepada orang lain. Wallahu ta'ala rasul. Ini yang saya ajukan. Cukup atau?
Cukup ya? Nah, cukup. Karena waktu sudah jam 9:04. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.